Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya. Sucikan kami dengan darah-Mu. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Engkau baik. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Amsal. Mana tadi ya? Amsal 10 ayat 20. Amsal 10 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi begini. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Saudara, dua-duanya itu lunak. Lidah tidak bertulang dikatakan. Tetapi bisa dilihat benar atau tidak. Pikiran lebih lunak lagi. Tapi itu yang selalu dipakai buat celaka. Lidah dan pikiran. Saudara lihat aja. Roh Kudus kalau bekerja, dua perkara ini yang dipegang. Lidah, pikiran. Nah, saudara lihat. Kalau orang benar, lidahnya yang kelihatan seperti perak. Dia nggak ngomong gini gitu, mencela-mencela, enggak. Tapi orang yang nggak benar, pikirannya. Saudara lihat, sebab itu kalau saya dulunya nggak ngerti, Tuhan ngajarin saya, bersihkan pikiranku. Kita seringkali merasa bahwa pikiran kita itu udah oke. Tetapi saudara lihat, itu nggak bisa dipakai. Dosa itu sudah membuat pikiran kita berjalan semaunya sendiri. Nah, coba lihat aja. Yang jalan menjatuhkan saudara, menyesatkan saudara, mencelakakan saudara itu adalah pikiran saudara. Tapi kalau Tuhan menyelamatkan kita, yang dipegang siapa? Lidah kita. Kita dikasih jalan. Dan jalannya itu sangat sederhana. Lidah bisa dilatih. Karya lidah itu adalah jalannya Tuhan. Lihatin aja. Kalau lidah saudara-saudara nggak pakai dengan karunia Tuhan, pasti lidah saudara dirusak oleh pikiran saudara. Yang sekarang merentah lidah saudara itu siapa?
Otak saudara? Pikiran saudara? Atau Tuhan? Saudara, Tuhan menyelamatkan kita itu sangat sederhana. Kalau lidah kita mau biarkan dipakai. Itu sebabnya pada hari Pentakosta itu lidah yang baru diberikan. Saudara, pikiran sudah nggak bisa dirubah. Kalau saudara nurutin pikiran saudara, ya nah, yang kelihatan itu satu, kalau nurut pikiran. Selalu saudara bicara tentang nanti kalau. Itu bahasanya pikiran. Kalau lidah, yang ngomong aja nggak tahu dia ngomong apa. Karena dikuasai oleh Roh Kudus. Berkata-kata dengan bahasa yang baru. Nah, ini yang saudara nggak mau. Sangat sederhana. Bahasa saudara itu bahasa apa? Nah, orang biasanya di dalam dosa, lidah itu mengucapkan yang dipikirkan. Nah, kalau Tuhan ngajarin kita supaya pikiran kita dibersihkan, lidah itu ngomongnya lain. Saudara, lidahnya cuma memuji Tuhan, nurut Tuhan. Dah cuma itu. Saudara, apa yang menguasai hidup saudara? Pikiran saudara? Kelihatan orang yang dikuasai pikirannya, mesti mikir. Tuh mesti. Dia punya rencana gini, rencana gitu. Dan nggak ada gunanya. Mau satu hal yang saya beritakan yang orang nggak mau terima, bahwa pikirannya itu bocai, pikirannya itu nggak ada gunanya. Itu orang nggak mau terima. Sudah sekolah nih, sudah ini, saudara. Tahu, saya bisa buktikan jelas pikiran itu bocai. Saudara suka nggak ngerti sih. Kalau sesuatu yang saudara tidak tahu, tidak ngerti, bisa dipikirkan nggak? Coba tolong pikirkan. Di kantong saya ada apa semua? Saya kasih waktu 2 hari. Pikirkan coba. Cuma segini nih. Ada yang kelihatan. Coba. Nah, yang saya bisa lakukan adalah duga. Ya. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu. Yang tetap tidak bisa saudara punya kepastian. Apalagi saudara mikir hidup saudara. Apa yang akan terjadi? Saudara, apa yang terjadi kita nggak tahu. Nah, itu sebabnya Tuhan ngajarkan jangan nyapekkan diri dengan yang bocai, yang nggak ada gunanya. Tetap dilakukan. Ya terserah. Kalau saudara mau, saudara bisa pakai lidah saudara. Tuhan ada di hati saudara. Saudara cuma ngomong aja, ngikuti aja. Kalau Tuhan itu bilang jangan takut, ya saudara ngomong jangan takut.
Kalau Tuhan itu ngomong tetaplah, ya tetaplah. Nah, kalau ditanya orang, kenapa kok ngomong tetaplah? Karena Tuhan yang ngomong. Saudara tidak ngomong tetaplah karena pikiran saudara. Karena saudara jenius, bisa mikir dengan baik. Saudara, bagus kayak apapun pikiran saudara, tidak ada gunanya. Sebab itu kurang satu. Besok saudara nggak tahu apa. Nah ya susah dong. Kalau kita besok nggak tahu apa, ya terus besok nanti kita naik becak ya, terus gini. Becaknya banyak kempes, udah nggak bisa. Tukang becaknya ngadat, udah nggak bisa. Jadi tiras kita ngerencanakan gimana nggak ada gunanya. Tapi kalau saudara berkata-kata dengan karunia lidah, ngomong dengan bahasa yang baru, cuman dengerin aja Tuhan begini, ya saya begini. Tuhan di dalam saudara bilang begitu, ya betul. Nah kalau ditanya kenapa, dia yang ngomong. Saudara, nah ngatakan yang sudah kita dengar dulu, itu ada istilahnya memang di Alkitab, itu namanya nubuat. Nubuat tuh bukannya apa-apa, cuma dengar yang di dalam tuh Tuhan ngomong, kita sampaikan. Saudara, itu jalan kita, itu dikasih kita. Oh, saya itu ngalami, dibuktikan ada anak laki itu ya, dia karunia lidah ngomong. Dia saya tanyai, kamu ngomong bahasa apa tuh? Nggak tahu. Saya tahu. Oh, saya kenal bahasanya. Bahasa Ibrani. Nggak selalu karunia lidah itu bahasa Ibrani. Lantas sebentar lagi itu dia itu karena percaya gitu ya, dia memberitakan firman. Saya pegang dia, saya bilang, kamu tahu bahasa itu kok bilang nggak tahu. Yang kemarin dia ngomong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kok bilang nggak tahu. Ternyata memang dia nggak tahu. Yang dia terjemahkan itu Roh Kudus yang terjemahkan. Jadi saudara, kali itu saya boleh anugerah untuk ngalami. Tapi selalu sama. Tuhan yang suruh kita bicara. Kalau bahasa itu Indonesia yang kita ngerti, itu namanya nubuat. Kalau bahasanya itu yang kita nggak ngerti, itu karunia roh. Saudara, itu yang Tuhan ngajarin. Kita nggak usah takut apapun terjadi. Kita nggak usah takut kita ngadepi apa. Yang paling menakutkan itu sebetulnya ngadepi apa? Bukan musuh, bukan rampok, bukan maling. Yang kita paling tidak bisa ngerti itu adalah ngadepi besok. Besok itu apa nggak tahu. Nah, orang yang gagah berani kayak apapun takut besok. Dasar, tapi orang yang jalan dengan roh, jalan dengan Tuhan, dia tenang. Anak angkat saya itu disuruh sama suaminya eksodus, lari. Nanti bakal ada ribut-ribut ini. Dia nggak mau.
Wah, suaminya ketakutan. Lantas dia cuma bilang, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Nah, sekarang terbukti kan suaminya. Nah, ini memang lumayan suami yang baik. Dia bilang, ya udah sekarang istrinya diajak plesir. Naik ini kapal itu. Ya udah. Karena ngalami bahwa itu yang dikatakan pendeta itu benar juga. Saudara, saya tahu itu bahasa kita. Sebab itu orang Kristen yang ikut-ikutan sama orang dunia ini, sama dunia ini, ngomong dunia ini. Orang Kristen yang takut-takut di saat ini. Saya bilang, saudara, saya enggak ninabubukan saudara akan datang perang. Enggak tahu gimana, dari mana mulainya, keadaannya gimana. Ini sekarang itu orang-orang politik yang habis nusuk-nusuk itu, ngitung-ngitung itu lagi ngitung-ngitung, tahu nggak dari mana datangnya perang. Mereka hitung-hitung, mereka mencoba meniadakan. Nah, coba aja. Suruh nonaktifkan jaksa agung aja kok Habibie kok lama bener. Kenapa tahu? Hitung. Bisa terjadi apa kalau apa. Sekarang kan gitu semua. Bisa terjadi apa kalau apa. Saudara, kenapa? Ya kita sih awam sih enak aja ya. Pokoknya bisa beli sayur pagi-pagi di luar. Ini damai. Saudara, benar loh. Saya nggak omong kosong kalau saya katakan perang. Tapi kalau saya katakan perang, saya nggak takut. Karena saya katakan perang, ada Tuhan di atas perang. Loh, ini semua kejadian ini ada Tuannya. Jangan saudara pikir gitu saja. Ada Tuannya. Itu yang saya bilang saudara. Saya ngalami apa aja juga saya diajarin untuk diam. Ada Tuannya. Kenapa kok kita ikut-ikut, kok kita takut, kok kita macam-macam? Saudara, ada Tuhan yang sedang masih tetap merencanakan apa-apa. Nah, kok saudara sok pinter, sok tahu. Nggak tahu nggak kita? Kita nggak usah tahu. Oh itu bang, esok, itu besok. Nah, siapa yang berkuasa atas besok? Bukan provokator, bukan Gus Dur, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan. Yang akan terjadi besok dengan saudara pribadi, dengan saudara secara umum, dengan saudara secara siapapun, itu ada yang punya rencana. Nah, saya suruh apa? Kalau saudara takut-takut, saya suruh apa? Ya takut ke sana boleh aja saya suruh. Iya kan saudara. Sekarang kalau saya duduk di sini, lantas hati saya bilang takut ya takut aja nangis di sini. Tanyai kenapa nggak tahu. Saudara, saya bisa duduk tenang walaupun ada bahaya. Kenapa? Nah, ada Tuhan yang punya rencana. Masa Tuhan segede itu, saudara sekecil itu bisa lupa ya?
bisa lupa ya. Saudara-saudara, kalau memang di tangan ahli kan nggak lupa. Bantu saya pulang dari bengkel, dia sudah mesti ganti underdeal water pump, itu sudah mahal, hampir 1 juta. Masih tambah lagi apa? Skrupnya roda. Dia tunjukkan ini skrupnya roda. Saudara, saya tahu. Saudara barangkali bilang, oh nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau 1 skrup mesti ganti. Saudara jangan nawar-nawar. Saudara juga nggak usah nawar-nawar. Kenapa mesti takut? Yang hilang dari kamusnya orang percaya itu adalah takut. Takutnya cuma kepada Tuhan aja. Saudara hidup begitu? Nah, saya suruh ngapain? Kalau saudara mau hidup di dalam ketakutan saudara, menurut pikiran saudara, saya suruh apa? Orang bilang sama saya, "Boksu, saya mau menurut pikiran saya." Ya sana. Masa saya bisa ngelarang itu pikirannya sendiri. Nah, kalau nanti hasilnya segala macam yang buruk-buruk, ya itu urusannya. Saudara, kita mesti nentukan pada siapa kita percaya. Kalau saudara nggak nentukan kepada Tuhan, saudara percaya, nggak usah cari dia. Terus saudara percaya masuk dalam rencananya Tuhan apa enggak? Saudara ini orang dari rencananya Tuhan apa enggak? Umat apa bukan? Kalau saudara umat, ya dengar suara umat itu, suara pemimpinnya kok aneh. Nggak susah. Saudara, Tuhan bisa mimpin saudara jalan. Jalannya sempurna. Wah, luar biasa dah. Saya kalau bilang jalannya sempurna itu saudara-saudara ketawain saya kalau saudara orang kafir. Sempurna kok kayak gitu. Udah rupanya kayak bajingan, lantas apalagi. Saudara, tapi jalannya Tuhan luar biasa sempurna. Yang rusak sama sekali rusak, dia bisa bikin baru. Nah ini soalnya dengan Allah yang Maha Kuasa itu ini. Dia Maha Kuasa, nggak ada sesuatu pun yang susah buat dia. Kalau saudara enggak. Saudara punya mobil baru, banyak kecoblos paku, kempes. Nah udah, kalau sudah kempes, nah, saudara tidak punya kuasa, paling-paling ganti ban serep ke situ. Tapi kalau Tuhan enggak, saudara ban kempes, dia bilang pulih balik, nggak ada keluhan ban mahal dan laki-laki macam-macam, nggak ada. Saudara, itu Tuhan. Saudara nggak mau lihat yang betul sih. Saudara pikir Tuhan tuh Tuhan-Tuhanan gitu loh. Itu dia. Dan sekarang saya buktikan dengan hidup saya. Saya tunggu Tuhan yang menyelesaikan.
saudara terjadi di rumah saya itu perkara dalam rumah sebetulnya. Tuhan, saya nggak terus mikir-mikirin. Tuhan, ini pembantu saya yang sudah bisa melakukan semua. Saya baru tahu sekarang itu. Sekarang dia keluar karena ini nikah. Ya udah, saudara, orang nawar-nawarin. Ini gimana kaset? Ini gimana? Saya nggak peduli. Saya nggak organisir, nggak. Kaset numpuk, khotbah numpuk. Aneh sekali tuh. 3 pembantu saya, yang satu tuh malah bukan pembantu, dulu pernah ingin kerja di saya, terus saya nggak mau terima. Saudara, itu ditangani, sonder saya suruh loh. Saya itu sudah tahu. Kemarin-kemarin ini itu, saya itu setengah mati. Saya nggak ngomong sama orang tiap hari. Apa saudara pikir terus saya ngerusuhin anak saya bilang, oh papi masih setengah mati itu. Enggak. Ya saudara, saudara tahu, saya nggak bisa ngatur apa-apa. Mau makan aja nggak bisa ngatur. Kadang-kadang ada anggota yang baik, ya, nganterin makanan, ya makan. Kalau nggak ada yang nganterin, ya nggak makan. Kenapa mesti makan? Nah, kalau dianterin kroket, ya makan kroket. Dianterin ini permen, ya makan permen. Saudara tahu. Tapi tidak pernah saya terlantar. Itu orang-orang yang kerja di saya, yang kerja. Coba bayangin saudara, yang satu datang ke saya kalau sore gitu, jam segini tanya, saya mau beli apa? Dia beliin. Saudara, yang lain lagi, itu kaset sampai sekarang tidak, sekarang nunggu yang khotbah. Bayangin saudara, dulu tuh sampai ketinggalan berapa bulan, sekarang tuh sampai nunggu. Dan saya lupa kalau kaset ngerekam terus. Yang telepon saya yang dagang kaset, Om, kasetnya masih? Iya, habis. Saya tahu. Begitu loh. Saya nggak ngatur. Yang diatur itu adalah pembantu perempuan saya. Ada yang baik hati. Itu nanti nggak ada yang ngatur, nggak gimana ya. Nanti pakaian nggak dicuci, spray nggak Saya tahu. Kirim 2 orang. Wah, rajin. Cek. Coba bayangin saja. Saya itu nggak minta apa-apa. Saya itu minta tolong ambilin semprotan nyamuk. Orang sudah seminggu di rumah saya itu kan tahu semprotnya. Semprotin di kamar saya. Nggak tahu. Udah nggak tahu mau keluar. Saya bilang ya keluar mana? Oh saya nggak nyuruh kerja di sini. Lantas saudaranya encinya ikut-ikut. Loh kamu ikut pulang? Iya. Nggak ada alasan. Coba bayangin saudara, saya ketawa aja. Coba aja. Saudara nggak punya pembantu, mau dioperin ke saya? Saudara, coba aja. Tuhan yang menentukan siapa. Nah siapa calonnya? Nggak tahu. Saya sih nggak pernah punya calon macam-macam. Dengan Tuhan, saudara, saya kasih tahu saudara. Saudara nggak bisa ngikuti. Oh, saya itu sudah. Saya pikir, saudara seringkali pakai polanya gini tuh ya. Saya pikir itu nggak apa-apa, nggak ada gunanya. Jadi saya nangis. Saya bilang Tuhan hiburkan saya nggak ngerti. Nah, lantas dia hiburkan saya. Saudara tahu.
Pernah mikir nggak? Kalau rencananya Tuhan itu lain daripada rencana saudara, kalau jalannya lain daripada jalan saudara, pernah mikir nggak? Lainnya kayak apa? Coba. Lainnya kayak apa? Saya nggak pernah mikir itu malahan. Tetapi saya itu dijawab Tuhan, dihibur Tuhan pada waktu saya mimpi. Bukan mimpi malam nih, mimpi. Saya mimpi lagi sekolah, gurunya ngasih ulangan. Ulangan apa? Itu data-data penghidupan, data-data orang itu semua itu saudara dapat. Lantas saudara suruh ngarang ceritanya, nyambung data-data itu. Saya nggak bisa, saya nggak bisa. Kan saya bilangnya saudara, saya nggak pakai pikiran, nggak bisa. Kalau saudara pakai pikiran bisa. Itu ada di sebelah saya itu, saya lihat teman saya, waduh, dia pakai pikirannya cemerlang sudah dapat 650 angkanya. Aduh, saya belum bisa apa-apa, nggak pakai pikiran. Lantas saudara tahu, saya sudah hopeless gitu. Ini teman saya ini, karena dia menangan kan, dia kasih nasihat saya, nggak usah takut, ini nih guru ini aneh, asal kamu bawa kepada dia jalan aneh aja, dia suka. Nah, saya bawakan jalan anehnya nih, udah ketinggalan. Lantas gurunya ini lihat, dia perhatiin, dia mengangguk-angguk kepala. Udah, saya tahu pasti bagus nih. Tapi belum kelar, saya udah bangun mimpinya. Nah, saya pikir belum kelar bangun mimpinya itu normal ya. Saudara kan suka ya kalau mimpi dapat harta terus belum di tangan udah bangun kan ya. Nah, saya pikir itu biasa kan. Nggak tahu itu apa. Saya ngalami di hari-hari kemudian jalan yang saya impikan itu. Aneh sekali. Dan itu Tuhan yang ngajari. Jalannya dia dan rencananya dia. Saudara gak seneng kan? Sebab itu mesti mulai dengan bersihkan pikiran itu. Di dalam Kebijaksanaan Salomo 17 ayat 11-12. Kebijaksanaan Salomo 17 ayat 11-12. Ayat 11 dan 12. Sebab ketakutan tidak lain ialah melepaskan pertolongan dari akal budi. Semakin kecil kepercayaan yang ada dalam hati manusia, semakin dianggap buruk ketidaktahuan tentang sebab musabab yang mengakibatkan siksaan. Saudara lihatin, takut itu sudah tandanya kita salah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada takut. Nah, percaya itu berarti percaya sepenuhnya Tuhan itu komplit, Tuhan itu sempurna. Gak ada Tuhan lupa.
Saudara barangkali mikir, oh Tuhan lupa mikirkan ini. Ya kan? Tuhan lupa mikirkan jodoh buat saya. Ya. Tuhan lupa mikirkan makan saya. Saudara, kalau kita takut berarti kita nggak percaya. Saudara, Tuhan tuh kalau mikirkan saudara itu, yang saudara nggak kepikir aja dia mikir. Dia mikirkan semua hitungan persis. Semua hitungan persis. Tidak ada salahnya. Sebab itu tidak ada. Kalau saya ngalami sesuatu yang merugikan saya bukan pikir kok merugikan. Saya mulai mikir, Tuhan sengaja membiarkan saya merugikan untuk rencananya yang ajaib. Nah sekarang itu saya mulai ngerti, untuk itu rencananya Tuhan dan jalannya Tuhan yang bukan jalan kita itu loh. Saudara, misalnya nih ya, untuk ngasih makan saudara, tentunya mulai dengan ngasih beras, ngasih apa lagi? Enggak. Ingat nggak itu di Alkitab ada? Untuk ngasih makan yang dia punya satu-satunya yang tidak habis, kalau dikasih habis itu suruh bikin buat nabinya malahan. Dan nurut lagi. Nah kalau saudara kan nggak nurut, waduh saudara curiga gini. Ini tuh malah suruh habis. Saudara berani nurut ginian? Berani? Bakal dapat sesuatu yang paling indah, mulai dengan ngambil semuanya. Saya itu mulai jalan tuh dengan Tuhan ini ya. Tuhan ngambil semuanya. Saya punya anak 5, 4 laki, 1 perempuan. Yang cantik cuma 1. Saya sayang dia ambil ini. Bukan berarti kalau 1 yang laki diambil itu saya tenang-tenang aja. Ya enggak, tapi ini kenapa? Dia kok kejem bener ngambil yang perempuan. Ya saudara, tapi itu dia buat. Dan saya belajar kenal Tuhan dari situ. Sebab itu jangan heran saudara kalau jalan saya bisa aneh. Saya belajar dengan berani kehilangan segala-galanya. Saudara, nggak berani kehilangan. Ini dipertahankan, itu dipertahankan. Saudara, mau percaya apa? Di dalam Kisah 3 ayat 6. Kisah Rasul-Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6, kita baca firman Tuhan begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia nggak punya emas, nggak punya perak. Dia orang miskin yang dihina di sini. Buat saudara selalu masuk hitungan kalau saudara punya emas dan perak. Petrus nggak punya apa-apa. Tapi apa yang dia punya dia tahu. Nama Yesus dia punya. Orang itu jalan. Saudara selalu hitungannya punya duit nggak? Kaya apa miskin? Dia nggak punya apa-apa.
Nggak punya apa-apa, yang dia punya aja sanggup ngidupin orang. Terus saudara tahu? Itu loh. Saya kelakar ngomong-ngomong sama anak-anak angkat saya. Saya bilang, heran sih orang kenapa sih pakai jealous lantas ini jelek-jelekin orang, kenapa? Saya nggak punya apa-apa. Lantas satu tuh ngerumuskan betul. Memang papi nggak punya duit, papi nggak punya emas perak, tapi itu loh pap, dia bilang, sayangmu tuh loh. Saya bilang, sayangnya apa? Orang lain lebih sayang lagi. Sayang itu, sayang yang kamu punya, dia bilang, memberi hidup. Itu nggak pernah saya pikir. Saya memang betul. Saudara, banyak orang yang dihidupkan hanya karena sayangnya aja. Kita berusaha macam-macam, ngasih ini, ngasih itu. Iya kan? Cukup. Ada gereja-gereja yang sekarang untuk mencegah hal yang terjadi, anggota-anggotanya disamper pakai bis. Memang kaya bisa beli bis. Saya enggak. Mau datang enggak. Nah, mau datang juga enggak usah datang. Yang lucu tuh sampai ada nanti orang yang enggak datang tuh ngomong, Boksu saya minggu lalu enggak datang loh. Saya aja perhatiin aja, enggak kok. Saya tahu. Apa yang kita punya? Menghidupkan? Atau tidak? Ya saya tadi juga bilang sama pegawai saya, itu telepon jangan dikirimi lagi, kebanyakan kasetnya. Ya udah jangan dikirimi kamu. Emangnya apa? Saya tahu. Saya bilang bagi aja ke orang lain. Nah, bagikan, tapi saya belum dengar. Jadi dia maunya saya suruh ngerem ngomongnya lah. Jangan banyak-banyak. Saya tahu. Saudara percaya nggak kepada Tuhan sih? Percaya itu apa? Mainan. Ya memang kalau lagi duduk sini mukanya muka jam 6. Mulainya jam 6 ya. Jadi mukanya panjang gitu. Nanti kalau sudah selesai ini mukanya udah wah lain lagi. Di dalam Yesaya 22 ayat 20. Yesaya 22 ayat 20. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Saya lihat aja. Kelihatannya kan kacau tuh sana. Ini gitu, itu mati, itu digeser, itu apa. Itu semua masih dalam rencananya Allah. Saudara, saya tahu di Indonesia ini PDI menang. Tapi sekarang ini ngadepi, saya udah tahu dari mulanya, saya bilang, jangan
Jangan jadikan presiden tuh Megawati. Sekarang ada kesusahan kan, perempuan boleh nggak? Terus terang aja, saya sebagai orang Kristen belum bicara. Biarin aja, orang Islam juga sudah ada ininya. Perempuan jadi presiden itu satu perkara yang tidak mestinya. Saudara, mau bilang emansipasi kek, apa sipasi kek, dia mesti orang yang baik kan. Nah baiknya itu gimana? Nah itu lihat dulu. Tadi pagi di khotbah pagi itu si pendeta itu pemimpin nyebutkan ayat di Al-Quran. Ya memang, saya dari dulu sudah bilang kok, jangan milih dia. Ini bukan politik dia, ini cuma nyimpang sebentar aja. Saudara, tapi apa yang Tuhan mau? Ini rencananya masih ada Tuhan, saudara. Tapi saya senang kalau semalaman tuh saya nggak matiin TV saya. Kalau saudara pasang di channel Indonesia, lagu-lagu bagus-bagus justru di malam sambil jalannya itu. Saudara tahu Tuhan tuh masih punya rencana loh. Dengan Indonesia juga, dengan mana-mana juga di seluruh dunia iya. Orang dolar 7.000 udah waduh senang. Saya nunggu dolar 1.000. Saya bilang, mana ada. Ya tunggu aja nanti lihat. Ada banyak jalan yang Tuhan punya, ada banyak pikiran yang Tuhan punya. Dan itu semua kalau diberitakan sekarang itu mustahil. Saudara, tapi tidak mustahil. Ada banyak perkara yang masih harus jadi. Dan tentu tidak tunggu sampai saudara selesai berak. Dia punya jalan, dia punya waktu. Siap gak? Nanti saudara dengar apa yang Tuhan lakukan, serangan jantung mati. Saudara, siaplah. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, jangan ada perkara yang membuat saudara tidak percaya lagi. Di dalam Roma 13 ayat 10 sampai 12. Roma 13 ayat 10 sampai 12. Kita baca firman Tuhan begini. Ayat 10 sampai 12. Sepuluh 11 kok. Roma 13 ayat 10 11. Oh 10 11. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dan dari tidur. Sebab sekarang
keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dan karena kasih itu cuman buat baik, tidak ada pilihan, tidak ada hati ragu-ragu, tidak ada bimbang. Kalau saudara punya agape, kalau saudara nurut Tuhan, menurut agape, tidak ada jahat. Cuman satu yang Tuhan mau, itu baik. Sederhana. Percaya apa enggak? Amin. Yuasafala manen bakuret anuara masen salama salam haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kami sekarang makan tubuh. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang kau katakan, roti ini yang dipecahkan adalah tubuhmu yang kau pecahkan untuk keselamatan kami. Terima kasih. Amin. Sama seperti pada waktu itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, ambillah tubuh. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan beri kami minum darah-Mu. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosa. Ambil. Laitamune kimastala penare, laitanurang, amen, domale karo.
Minumlah darah Kristus. Amin. Ya maya resola mega kalam sana mina tore mina salam salam noe haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Kau pada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Berikanlah pada kami yang beriman. Kami percaya pada Engkau saja ya Tuhan. Engkau satu-satunya Engkau yang patut kami sembah dan kami hormati. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Ini yang itu ada di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Amin. Terima kasih Bapa, terima